Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1581, kamu mau mati pun tidak akan bisa. Shilao yang berbicara dengan berkacak pinggang, seolah dirinya sangat benar. Bahu Melissa Zhu bergetar karena terlalu emosi, air mata terus keluar. Sungguh menindas orang. Tidak pernah dia mengalami pilih kasih yang begitu tidak adil begini. Dulu pun nenek tidak keterlaluan seperti ini, tapi kali ini, benar-benar membuat dia sadar apa yang disebut dengan diperlakukan baik ketika berguna, diperlakukan tidak baik ketika tidak berguna. Dalam hati nenek dirinya hanya gadis bodoh, hidup atau mati tidak penting. Di matanya hanya ada paman besar, seberapa banyak pun yang dirinya lakukan, seberapa banyak yang dirinya korbankan untuk keluarga Zhu, semua dianggap sudah seharusnya, malah dirinya yang seolah berhutang pada paman besar, seolah paman besar berbuat demikian karena ada alasan yang terpaksa. Melissa Zhu menyadari satu hal, tidak peduli dirinya mengatakan apa, melakukan apa, semuanya salah. Di mata nenek, selamanya Gael Zhu yang paling benar, sekalipun salah juga harus memakluminya. Sekarang dirinya dari korban menjadi orang yang disebut keterlaluan. Dalam hati Melissa Zhu pedih, ditambah sekarang juga dihina demikian oleh nenek. Bagaimana bisa seorang manusia hidup dengan tingkat tidak tahu malu yang seperti ini? Awalnya Melissa Zhu mengira nenek akan menegakkan keadilan untuk dia, setidaknya akan marah besar pada paman, menyuruh dia baik-baik mengintrospeksi diri, menarik kembali kekuasaannya, juga menyuruhnya berlutut meminta maaf. Sekarang kelihatannya pikiran dia terlalu polos. Mona Zhu tidak tahu malu, Gael Zhu tidak tahu malu, nenek lebih tidak tahu malu lagi. Nenek, aku tahu apapun yang aku katakan sudah tidak berguna lagi. Kamu sudah bertekad mau membela paman besar, aku harap hati nuranimu tidak dicela. Ujar Melissa Zhu. Apa maksud perkataan kamu ini? Melissa Zhu, sayap kamu sudah keras. Meskipun sekarang Sus Pharmaceutical Co., Ltd. ada di tangan kamu, tapi kamu tetap adalah cucu keluarga Zhu. Kalau berani, pukul aku sampai mati. Sini. Aku sudah tidak peduli. Sini pukul aku lihat hati nurani siapa yang akan dicela. Ujar Shilao yang 70-an tahun, namun begitu garang, membuat Melissa Zhu tidak mampu membalas. Dalam hati Gael Zhu kegirangan, tetap ibunya sendiri yang lebih hebat. Di depan ibu, sekalipun Melissa Zhu punya kekuasaan, itu juga tidak berguna. Untung Ricky segera memberitahu ibu, kalau tidak tahu bagaimana akhir nasibnya hari ini. Gael Zhu memandang ke Ricky dengan tatapan memuji. Dalam hati Thomas Qin tersenyum dingin, Shilao yang ini sungguh tidak tahu diuntung. Tidak hanya menerbalikkan fakta, bahkan memojokkan Melissa Zhu begini, awalnya mereka datang untuk meminta penjelasan, sekarang malah diserang seperti ini. Nyonya besar ini sungguh mengembangkan sifat tidak tahu malunya dengan maksimal. Tapi Thomas Qin tidak akan mempan dengan cara mereka. Kalian dapat mengekang Melissa Zhu, tapi kalian tidak dapat ikut campur dengan apa yang mau aku lakukan. Prak. Satu tamparan dilayangkan. Thomas Qin ke wajah Shilao Yang langsung pusing 7 keliling. Permintaan yang begitu spesial, tentu saja harus aku kabulkan. Apa lihat-lihat, tidak cukup pukulannya. Ujar Thomas Qin. Shilao yang gemetar, Gael Zhu juga tidak berani bersuara, rasa sakit tadi masih membekas di hati, kalau Gael Zhu berani bersuara, Thomas Qin pasti akan menghajarnya sekali lagi. Apa lihat-lihat, brengsek tua, bukankah kamu yang meminta aku memukul? Kamu juga tidak mati, masih baik-baik saja, bukan masalah besar. Maaf, pukulanku agak kuat tadi hehehe. Nyonya besar, kamu tenang saja, tanganku tahu batas, tidak akan memukulmu sampai mati. Thomas Qin tampak santai sekali. Melissa Zhu saja tercengang,
Satu tamparan Thomaskin ini benar-benar memuaskan sekali, sampai membuat Shilao yang meringis kesakitan. Kamu mau membuat aku mati emosi. Meisa. Su, anak kurang ajar kamu, peh. Wajah Shilao yang merah padam, yang paling genting adalah api amarah langsung membuatnya pingsan. Thomaskin segera menekan lekukan bibir atas Shilao Yang. Shilao Yang membuka kedua mata dengan susah, ketika melihat Thomaskin melototinya dengan tajam, hampir rohnya melompat keluar. Kamu tenang saja Nyonya Besar, aku adalah Dewa Dokter, selama ada aku, kamu mau mati pun tidak akan bisa. Bab 1582 menghajarmu hingga babak belur. Tindakan Thomaskin sangat cepat, Nyonya Besar ingin mati pun tidak bisa. Setelah dihajar tadi, awalnya Shilao yang hampir pingsan iagi karena emosi, tapi ditolong kembali oleh Thomaskin. Kakak, kalian. Nyonya Besar menunjuk Thomaskin dan Meilsa Zhu tanpa dapat berkata-kata, jarinya tidak berhenti bergetar, nafasnya menggebu-gebu. Dalam hati Melisa Zhu agak khawatir, bagaimanapun adalah neneknya sendiri, tapi sekali mengingat perlakuan nenek padanya tadi, ia semakin naik pitam. Dirinya berjerih payah dan berdedikasi untuk keluarga Zhu, akhirnya malah dijebak oleh orang lain. Tidak hanya demikian, dia bahkan diabaikan oleh nenek, siapa yang masih bisa tenang jika begitu. Melisa Zhu sudah cukup berbaik hati, kalau dirinya seperti Thomaskin, mungkin akhirnya bukan seperti ini, melainkan memberi pelajaran lebih berat ke orang-orang ini dan diusir dari keluarga. Tidak hanya Shilao Yang, bahkan Gael Zhu dan Mona Zhu juga tercengang, Thomaskin sungguh menyiksa Nyonya Besar. Mau hidup tidak bisa, mau mati juga tidak bisa. Berani-beraninya kamu memukul ibuku, Thomaskin, kami keluarga Zhu tidak akan mengampuni kamu. Ibuku sudah berusia lanjut begini, masihkah kamu tahu sopan santun? Tahu menghormati yang tua? Apa kamu masih punya moral? Bentak Gael Zhu dengan garang, padahal dalam hatinya ketakutan. Berani membentak aku? Kamu benar-benar semakin hebat, hahaha. Aku akan menghormati orang yang pantas kuhormati, kalau orang yang tidak pantas aku hormati, mau usianya 100 tahun sekalipun tetap aku hajar. Nenek tua yang tidak masuk akal, apa yang bisa kubicarakan dengannya? Mentang-mentang tua lalu mengira siapapun akan mengalah padanya. Bicara soal moral sama aku. Kalian pantas. Sekalipun aku tidak bermoral, kalian juga tidak pantas mengatai aku. Air muka Thomaskin sangat garang, tatapannya juga tajam bagaikan pisau, membuat Gael Zhu kaget hingga tidak berani berbicara. Orang ini ganas sekali. Waktu kami bicara baik-baik, kamu terus mencari kesalahan. Sekarang kami tidak mau bicara baik-baik lagi. Kamu malah ingin menempatkan diri di tingkat moral yang tinggi untuk mengkritik kami. Gael Zhu, sungguh bermuka dua kamu. Kalau hari ini aku tidak menghajarmu hingga babak belur, maka namaku bukan Thomaskin. Thomaskin juga marah besar, manusia bukanlah malaikat. 3 generasi ini benar-benar keterlaluan, jika tidak baik-baik diberi pelajaran, mereka akan sungguh mengira Melisa Zhu gampang ditindas. Thomaskin langsung melayangkan tendangan tanpa banyak berbicara lagi, menghajarnya sampai Gael Zhu sama sekali tidak punya kesempatan meminta ampun. Dalam hati Shilao yang sangat tidak tega, hatinya meronta ingin melindungi putranya sendiri, tapi dia juga takut mati. Setelah dipikir-pikir, dia tetap tidak berani melerai. Beberapa tendangan ini jika didaratkan ke tubuhnya, pasti akan mengantar dia pergi dari dunia. Gael Zhu dihajar habis-habisan hingga babak belur. Barulah Thomaskin mau berhenti. Sekarang giliran kamu, bilang, dalang utamanya siapa? Kamu hanya punya 3 detik, tadi Nyonya Besar menyelamatkan kamu, tapi sekarang kamu tidak akan seberuntung itu lagi. 3, 1. Dalam hati Gael Zhu putus asa. Sekali, awalnya berniat membuat Melisa Zhu dan Thomaskin merasa bersalah dengan menggunakan alasan moral,
Tapi siapa sangka mereka malah sama sekali tidak terjebak, melainkan dirinya yang sekarang dibuat sekarat oleh Thomaskin. Aku bilang, jangan pukul Iyagi, aku mohon. Gaelzu tahu, jika dirinya masih tidak bilang, Thomaskin benar-benar akan menghabisinya. Orang ini sangat ganas, dia pernah mengalaminya, seharusnya dia tidak mencelakai Melissa Zhu. Kalau bukan karena dihasut orang itu, dia juga tidak akan hilaf. Sekarang baru menyesal, sungguh terlambat. Demi kekuasaan, demi nafsu, demi membuat dirinya menduduki jabatan emas di Zeus Pharmaceutical Co., Ltd., dia baru bekerja sama dengan orang itu untuk mencelakai Melissa Zhu. Sekarang mau mengatakan apapun sudah terlambat. Dalam hati Gaelzu hanya tersisa ketakutan terhadap Thomaskin. Rasa sakit di daging bukan bisa ditahan oleh setiap orang. Bagi Gaelzu, hukuman fisik Thomaskin mengerikan sekali. Mixon Zhou dari keluarga Zhou, dia yang menyuruh aku. Dia bilang kalau aku tidak melakukannya, pasti tidak akan mengampuni aku. Bukan salah aku, mereka yang memaksa aku. Ujar Gaelzu dengan menangis. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.